Segenap kekuatan kami mau nyanyi, kami mau bertepuk tangan merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kami menjadi saksi hidup bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah, Kau berdaulat, berkuasa sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk jalan dan kebenaran yang kami miliki di dalam Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, janji-Mu yang kami pegang sampai hari ini Tuhan. Kami berdiri hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami berdiri hari ini menjadi saksi bahwa Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan setia dan Tuhan berkuasa. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, bisa kasih salam kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Sebab waktu kami takut, kami percaya pada Tuhan. Amin. Gunung
kehidupan kita. Melangkahlah pastilah bersama Yesus. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Hey, go! Sama-sama ikuti. Hey, ya, hey, hey, sekali lagi. Jemaat Tuhan katakan. Hey, ya, hey, 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 ya, hey, hey, hey. Keren semuanya. Katakan firman-Mu. Here we go. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. siap-siap menari bagi Tuhan. Ku kan terbang di hawa bersama-Mu. Oh, Dalam kemuliaan suara firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. katakan firman-Mu. Keren. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya menari di hadapan Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan suara firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu Melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Percaya lebih tinggi berjalan bersama-Mu. hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami mau bersama di tempat ini. Kami mau terbang lebih tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Kami bawa hati kami melekat. Terbang tinggi bersama-Mu dalam kuasa-Mu. Semua Tuhan, kita sama-sama katakan. Ku kan terbang Nikmati. di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan Nikmati kita bersama-sama terbang. firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau buat sama-sama, kita mau terbang. Tuh, wah, ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu. Oh, Dalam kemuliaan suara firman-Mu, teguh menopang. bukan. Sekali lagi, ekspresikan tarian-Mu, pujian-Mu. Ku kan terbang tinggi di
yang memuaskan jiwa kami. Engkau yang memenuhi semua kebutuhan kami. Hanya Yesus, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Untuk itulah kami ada di sini Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami layak ada di sini. Menghampiri hadirat-Mu dengan penuh kasih karunia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
kepada Engkau ya Tuhan. Oh, we love you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Punyamulah kemuliaan, kejayaan, keagungan, semua penyembahan milik-Mu Tuhan. Untuk Engkau terimalah Tuhan persembahan kami. Kiranya berkenan kepadamu, Engkau bertakhta di atasnya, Kau menikmatinya Tuhan. Tuhan terima kasih, ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Ya, silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Saudara membaca dalam Alkitab dalam waktu malaikat Tuhan membuka meterai yang ketujuh. Sunyi senyaplah surga 30 menit lamanya. Gak ada catatan yang lain di mana surga bisa berhenti silent sedemikian rupa 30 menit. So, apa yang terjadi? Pay attention please. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa malaikat yang lain mengambil pedupaan, menaruhnya dengan banyak kemenyan, lalu dipersembahkan dengan doa-doa orang kudus. Ternyata surga berhenti 30 menit. Karena Tuhan Allah menikmati penyembahan dan doa-doa saudara. Amin. Apakah Tuhan Allah tidak mempunyai sesuatu yang lain? Sangat banyak. Alam semesta yang luar biasa diciptakan begitu indah dan menakjubkan. Tapi kok nggak dicatat bahwa Tuhan Allah berhenti 30 menit untuk menikmati galaksi Bima Sakti, Andromeda dan rekan-rekannya. Tuhan Allah tidak berhenti 30 menit untuk menikmati kicauan burung. Tuhan Allah tidak berhenti untuk menikmati kerlap-kerlip bintang. Tapi dia berhenti saat doa dan penyembahan dimix. Lalu naik ke takhta Allah. Ke takhta Allah, gak ke tempat lain. Dan Tuhan Allah menikmatinya. Tidak ada hal lain yang bisa menghentikan surga kecuali doa dan penyembahan saudara. Tidak ada, amin? Apakah itu tidak luar biasa? Tuhan itu maha segalanya. Tuhan dapat bekerja tanpa kita. Tanpa doa kita. Tetapi ia membatasi diri untuk bekerja melalui doa dan penyembahan kita. Amin. Amin. Sudah harus bersemangat, harus bergairah. Mengetahui kebenaran ini. Saya berdoa supaya Tuhan wahyukan kepada saudara kebenaran yang berharga ini. Ya, supaya nyambung saudara ingat yang minggu kemarin. Ketika Nabi Elia, oke. Saya tunggu saudara semua tenang. Karena firman Tuhan itu berharga. Ya. Saya suatu hari pergi ngurus paspor saya di imigrasi. Ketika saya melihat HP saya ditegur. Artinya kita bicara dan orang itu ada tata keramanya, betul ya saudara ya? Namanya table manner, ya. Itu ada pelajarannya. Cara duduknya orang, cara bicaranya, ya. Saya kemarin ditegur oleh seseorang karena ketika saya bikin konten sambil makan. Dia bilang, astaga pendeta saya sambil makan bikin konten. Saya bilang terima kasih untuk koreksinya. Make sense. Ada hal-hal yang kita harus
mengerti tentang sopan santun. Betul? Amin saudara. Halo ya. Kita tahu bagaimana menghargai Tuhan. Dan pada waktu saya masih kanak-kanak, kalau orang tua berbicara maka anak-anak mendengarkan. Bukan anak-anak bicara sendiri. Setuju ya saudara ya? Ya. Nah. Jadi saudara dengarkan firman Tuhan ini sangat berharga. Hari ini saya berbicara tentang prinsip Sabat yang dihubungkan dengan kesehatan mental atau mental health. Saudara sudah tahu bahwa kemarin saya sampaikan sebuah penelitian data dari WHO bahwa 900.000 lebih penduduk dunia hidup hari ini dengan mengalami depresi. Hampir 1 miliar dengan gangguan jiwa, dan gangguan jiwa yang paling umum adalah depresi. Dan didominasi oleh kaum perempuan. Yang itu saya nggak bisa menjelaskannya. Ya. Dominasi yang mudah mengalami depresi itu adalah kaum perempuan. Jadi kemarin supaya nyambung, sudah ingat yang kemarin bagaimana Elia mengalami depresi yang sangat berat sampai dia berkata kepada Tuhan, cukuplah, ambil nyawaku saja. Ya, jadi memuncaknya tekanan itu dan dia bilang ambil nyawaku aja. Aku nggak lebih baik dari orang lain. Aku pengen mati. Dan saudara tahu bahwa Elia itu doanya luar biasa. Dia minta hujan turun, dia minta api turun. Apa susahnya minta mati? Mati. Dan pada waktu dia bilang ambil nyawaku, saya kira dia juga mengatakannya dengan yakin bahwa kematian akan datang. Dia sudah membayangkan kematian tanpa dihadiri sanak saudara, tanpa karangan bunga, tanpa doa, tanpa khotbah, tanpa ada pelayat sama sekali. Tapi pada waktu itu Tuhan datang kepadanya dan dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Allah, namanya Gunung Horeb, itu namanya Gunung Allah. Dan di situ kita belajar bahwa Elia mengalami encounter, semua katakan encounter dengan Tuhan. Dan itu rahasianya. Encounter dengan Tuhan itu merilis stres Elia. Karena setelah itu Tuhan Allah berkata kepadanya, di Israel masih banyak gunung, misalnya Gunung Hermon, gunung-gunung di sekitarnya. Ya, Gunung Hermon itu kalau kita pergi, sekarang nih banyak perang ya, tapi ya saudara mudah-mudahan satu hari bisa pergi. Syukurlah kepada Tuhan saya sudah pernah pergi ya. Tapi dia harus melakukan perjalanan 40 hari, 40 malam untuk bertemu di Gunung Allah. Karena dia harus encounter dengan Allah. Dia sudah bertemu dengan Isabel, dia sudah bertemu dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang baik, orang-orang semua yang baik. Dan dia sudah melakukan satu peperangan yang dahsyat. Dan sekarang dia depresi berat. Dan kemarin saudara tahu penyebabnya adalah intimidasi. Saya juga sudah ajari gimana cara saudara menangani intimidasi, oke? Amin. Intimidasi adalah alat setan. Saudara harus belajar caranya menaklukkan intimidasi. Masalah akan selalu ada. Tetapi ketika saudara tahu cara menangani depresi, saudara intimidasi, saudara tidak depresi. Oke ya, amin. Kemudian juga ya, hal yang kedua yang menyebabkan dia depresi adalah asumsi yang salah ya. Asumsi yang kita peroleh dari sosmed, dari pembelajaran, pengetahuan, juga dari intuisi. Lalu dia mengatakan semua orang sudah mati, aku sendiri yang tinggal. Orang Israel mengingkari perjanjian, mereka merubuk mesbah-mesbah, mereka membunuh nabi-nabi dan tersisa cuma aku. Lalu Tuhan bilang enggak, Kale masih ada 7.000. Saudara lihat, asumsi dia keliru dan asumsi itu yang bikin dia ketakutan. Ketika dia bertemu di Gunung Allah dengan Tuhan Allah membetulkan persepsinya. Masih ada 7.000, lalu Tuhan Allah memerintahkan balik kemana? Balik ke Samaria. Balik kemana? Ke tempat ada Isabel musuhnya. Balik hadapi musuh, balik hadapi peperangan. Dia balik menghadapi peperangan itu tapi dalam cara pandang yang berbeda, dalam spirit yang berbeda. Karena dia sudah encounter dengan Tuhan. Dan dia balik. Sedang dia memikirkan upacara pemakamannya tanpa seorang pun. Tuhan merencanakan sesuatu yang besar. Tuhan merencanakan kereta berapi, kuda-kuda berapi yang turun dari surga untuk menjemput dia. Tidak ada kematian tetapi kehidupan selama-lamanya. Tuhan sangat dahsyat. Amin. Amin. Nah dari itu saudara harus sering-sering bilang ke sebelah kamu, harus sering-sering bertemu Tuhan. Biar enggak stres.
Kalau terlalu banyak stres mungkin saudara bertemu masalah nggak pernah bertemu Tuhan. Ya, banyak orang bertemu masalah tiap hari dan dia menolak untuk bertemu Tuhan. Capek, kesel ya, dan akhirnya mengalami depresi. Nah, sekarang saya menyampaikan tentang prinsip sabat dan kesehatan mental. Apa hubungannya dengan sabat? Saudara-saudara, supaya saudara tahu saya tidak mengutip khotbah siapapun. Artinya saya belum pernah mendengar orang berbicara mengenai prinsip sabat dalam hubungannya dengan kesehatan mental. Dan karena itu saudara jangan tidur sayang. Ya, bangun ya. Nanti kalau saya matiin AC panas semua saudara ya. Tapi AC yang adem jangan membuat saudara tertidur. Ini ilmu untuk hidup ya. Di mana saudara secara pribadi bisa menghandle masalah saudara ya. Amin ya. Ya, kita masing-masing bisa menghandle masalah kita dan tetap menang ya. Apa hubungannya antara kesehatan mental dengan prinsip sabat? Sekali lagi tidak pernah saya dengar khotbah tentang sabat. Karena sabat orang menganggapnya perjanjian lama. Sabat itu Taurat. Sabat itu sangat penting sampai dia ada di 10 perintah Allah. Ya, kalau misalkan di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala sumber hukum adalah UUD 1945. Artinya semua hukum-hukum yang dibuat kemudian Kepres, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri itu semua tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 10 hukum itu termasuk adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu adalah hari ke-7. Dan hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Di mana Tuhan Allah memerintahkan untuk pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan. Gimana caranya? Dan itu terjadi dengan orang-orang Israel. Hari ke-6 waktu mereka di padang gurun, Tuhan Allah memberikan mereka mana. Setiap hari ambil untuk hari itu. Pada hari ke-6 mereka diperintahkan 2 porsi, 2 kali lipat untuk hari Sabat. Tapi ada yang ngeyel, keluar ambil di hari Sabat, nggak ada mana yang turun dari surga. Tapi Tuhan sudah memberkati di hari ke-6, dibikin 2 kali lipat penghasil. Boleh ambil. Hari lain kalau ambil 2 kali lipat jadi ulat ya. Supaya mereka bisa berhenti. Dan kalau saudara membaca di dalam Kejadian penciptaan di ayat terakhir pasal 31, Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Nah, saya baca ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara, Tuhan Allah berhenti di hari ke-7. Berhenti, gak ngapa-ngapain. Lalu dia melihat semuanya dan dia berkata, sungguh amat baik. Jadi ketika saudara mengerti tentang hukum Sabat, sudah berhenti, baru saudara bisa melihat semuanya baik. Waktu kita bekerja terus-menerus, kita seringkali stres, bukan? Setuju ya, kita stres. Karena kita banyak khawatir. Saudara, saya ingin memberitahu ini. Kebutuhan itu berbeda dengan kekurangan. Coba saudara pikirkan, kebutuhan berbeda dengan kekurangan. Kalau kebutuhan, semua orang punya kebutuhan. Tapi kekurangan itu artinya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, baru namanya kekurangan. Kita semua punya kebutuhan dan selama Tuhan Allah adalah provider yang menyediakan kebutuhan kita, maka tidak ada kekurangan. Saya kira begitu. Saudara masih makan 3 kali, oke? Artinya saudara tidak punya kekurangan. Kita hanya punya kebutuhan, setuju? Amin. Ada kebutuhan bayar kontrakan, kebutuhan bayar kuliah, kebutuhan bayar tagihan. Iya ada. Tapi kan saudara masih membayarnya. Masih bayar? Halo? Berarti enggak kurang. Kita hanya punya kebutuhan. Dan Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Amin.
Semangat gitu loh. Masa cuman segitu banget amat. Masa sampai pendeta yang khotbah di sini dia cerita di sana. Wah, di sini kalau pujian kalah sama di Ambon. Sini orang kok nyanyi kayak orang sakit semua. Kau nyanyi yang kayak gitu. Ha ha ha. Yang di sini nonton aja. Are you okay? Kan gak sakit ya saudara ya. Amin ya. Mau lebih luar biasa, amin. Gak ada larangan orang jingkrak-jingkrak di sini ya. Gak usah jaim saudara ya. Yang nyanyi sampai hu ha ya. Yang nonton kayak ada upacara. Saya jamin besok engkau ke surga, manusia paling aneh adalah dirimu. Karena di sana orang semua memuji menyembah dengan sukacita, ya tak? Nih saudara sana ini upacara kita. Engkau akan nampak sangat ajaib di sana, ya. Oke. Jadi prinsip yang kita harus pelajari dari Sabat. Ya, kenapa kita itu? Nah, orang Yahudi hari Sabat dipakai untuk beribadah. Pergi ke sinagoga, mereka membacakan Taurat, dan juga mereka mengunjungi keluarga, berkumpul dengan keluarga, dan mereka bersama-sama makan makanan-makanan yang khusus, makanan enak, ya. Saudara harus punya hari untuk keluarga. Amin ya. Halo, amin. Saya baru pulang dari tanah air saya dan 2 hari yang hebat. Cuman 2 hari, tapi itu hari yang hebat. Kami urunan untuk bayar hotel 400.000, hotelnya murah. Udah bagus, udah kayak di sini yang udah bagus lah, pokoknya full AC, pokoknya asik lah ya. Lalu kami pergi berkeliling makan semua makanan kampung di mana aku dibesarkan. Sagu gula, ada papeda, ada ikan kuning, ada apa lagi? Cari kenari belusuan di pasar 2 hari. 2 hari yang sangat indah. Saya pikir waktu itu adik ipar saya akan dioperasi. Ternyata tunda Jumat depan. Tapi didoakan, dia bilang sekarang kencingnya lancar, sudah nggak sakit. Ya biasanya kencingnya sakit. Ya kita doakan ya, namanya Dandi. Nah memang mama saya itu luar biasa. Anaknya 3 perempuan, mantunya 3 namanya Daniel semua. Enggak ngira saudara ya bahwa ternyata mantu-mantunya Daniel semua. Nah yang papanya Priska namanya Robert Daniel. Suami saya namanya Daniel Yohanes. Yang di Ambon namanya Daniel juga. Nah jadi tolong doakan Daniel yang di Ambon supaya Jumat akan dioperasi. Jadi adik saya bilang, gimana ya kita mau pergi malah ini Dani sakit. Saya bilang kalau dia dirawat di rumah sakit kita bertiga nungguin di rumah. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kalau senang dewe-dewe rapopo. Tapi kalau susah kita harus kompak saling mendukung. Saya bersyukur punya saudara sampai hari ini bertiga. Cuman 3 tapi tetap kayak gitu. Satu susah semua ikut turun tangan. Ya gak ada yang menahan hatinya, menahan uangnya, gak ada. Kami sangat bersyukur, itu warisan dari ibu saya, dari mama saya sangat senang. Saya nikmati 2 hari saja tapi benar-benar happy. Tapi saudara, saya harus memutuskan untuk berhenti dan mengatakan tidak kepada semua schedule rutin saya. Saya tidak membuat janji pertemuan dengan orang. Saya tidak membuat janji konseling dengan orang. Saya tidak membuat janji doa dengan orang lain. Saya dihubungi, saya bilangin saya sedang di Ambon. Mana bisa orang ikut saya di Ambon. Harganya mahal, tiketnya mahal. 2 juta lebih sekali perjalanan. Jadi gak mungkin. Saya harus berhenti dulu untuk bisa menikmati. Kalau saudara tidak punya waktu berhenti, maka segala sesuatu yang saudara lihat sangat buruk, sangat menyakitkan, sangat mudah jatuh dalam keadaan depresi dan berkata lebih baik aku mati. Semuanya jelek dan kita gampang melupakan hal-hal yang hebat, yang sederhana yang Tuhan kerjakan yang sebetulnya baik. Kecuali saudara berhenti, saudara baru lihat semuanya baik. Amin. Bisa merenungkan, oh Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik ya. Jadi mari dalam 2 ayat ini saya bahas mengenai hukum Sabat atau prinsip Sabat. Baca ya, 3. Apabila engkau, sama-sama 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia,
apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 3, maka engkau akan bersenang-senang. Kapan terakhir engkau bersenang-senang? Kapan? Saudara, perlu ada Sabat dalam hidupmu supaya bisa senang-senang. Amin. Amin ya. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, 2 ayat, tambah 1 ayat lagi di sini. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini latar belakangnya waktu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Lalu orang-orang pemimpin Yahudi marah, kerja pada hari Sabat, ya. Lalu keluarlah firman Tuhan ini, bahwa Sabat itu diciptakan untuk manusia. Amin. Artinya Sabat itu adalah anugerah. Sabat itu berkat. Encounter dengan Tuhan itu berkat, itu anugerah. Mengapa saudara ada di sini? Karena kita encounter dengan Tuhan. Amin. Kenapa orang Kristen merayakan Sabatnya hari ketujuhnya adalah di hari Minggu? Karena itu berlatar belakang kebangkitan Yesus di hari Minggu. Dirayakan sebagai hari kemenangan. Ya. Jadi kita harus punya satu hari untuk beribadah bersama-sama. Harinya tidak harus Senin sampai Minggu, bukan. Tapi hari waktu yang saudara ambil sepanjang waktu yang pertama adalah ibadah Minggu. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan banyak beberapa orang. Artinya ada orang yang memang membiasakan diri, menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah-ibadah di komsel. Ibadah-ibadah pribadi dengan Tuhan. Itu adalah Sabat. Itu adalah waktu encounter dengan Tuhan. Masukkanlah di dalam jadwal kesibukan saudara, yaitu waktu untuk sibuk dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Apakah engkau juga sibuk dengan Tuhan? Kau harus cukup sibuk dengan Tuhan, ya. Sibuklah dengan Tuhan, nanti engkau akan bersenang-senang. Jadi prinsip yang pertama, Sabat itu anugerah dari Allah untuk kita. Sabat dibuat bukan tujuan untuk mengekang, mengikat, ya, sehingga kita merasa tertekan. Tuhan Allah sendiri berhenti pada hari yang ke-7. Pasal 2 Kejadian ayat 2 dan ayat 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Ya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah prinsip Sabat itu adalah istirahat. Semua katakan istirahat. Lebih keras, istirahat. Sudah istirahat belum? Dari minggu ke minggu saudara kita di-create bukan untuk bekerja 24 jam. Karena saudara tahu di malam hari tubuh saudara, terutama yang masih muda-muda, ya. Saudara jangan membiasakan begadang di atas jam 11, pastikan saudara udah tidur. Karena secara medis di jam 11 ke atas itu ada organ-organ vital di dalam tubuh saudara itu yang dibaharui. Contohnya adalah liver. Kalau saudara begadang rasanya perut nggak enak kan? Ayo, kalau begadang perutnya nggak enak terus rasanya kayak lapar pengen makan. Nah itu dia. Dan di malam hari tubuh saudara itu didetoks. Racunnya dibuang. Makanya bangunnya segar. Tapi kalau tidur larut malam menjelang subuh, saudara bangun masih ada racun yang belum didetoks. Makanya rasanya pegel, pusing, rasanya pengen marah, pengen ngamuk. Karena racun tidak didetoks, tidak dibuang. Kita tidak bisa bekerja selama 24 jam kecuali saudara adalah mesin. Baca ya, baca ini prinsip 1, 2, 3.
6 hari lah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepas lelah. Loh, coba Tuhan itu apa baiknya kayak apa? Sampai mikirin keledai, lembu dipikirin. Keledai berhenti untuk membajak, lembu berhenti untuk membajak. Supaya karyawan-karyawanmu bisa mengasuh. Kasih leren dulu, nanti dia jeglek. Tahu jeglek ya? Nanti dia ajak ngomong lola lolo, itu karena gak pernah libur juga. Kasih dia pray dulu. Tuhan itu sampai keledai, kambing, domba, lembu aja diperhatikan, masa kita enggak? Waktu Tuhan berhenti hari ke-7 apa Tuhan lelah? Yo kagak, Tuhan gak lelah. Tapi kita itu mestinya lelah kecuali kita jadi mesin ini, vending machine. Itu ada di bandara-bandara, dia ada di toko-toko, yaitu tinggal dicolokin 24 jam. Orang datang sudah bisa diambil, bisa pakai kiris, bisa pakai masukkan uang. Kalau di bandara ada kursi yang bisa buat pijat itu saudara masukkan uang 20.000 dari bolongannya, terus dia mijitin saudara 15 menit. Itu jalan terus. Tapi mesin sekalipun perlu dirawat, apalagi kita. Oke ya? Atau kalau sudah pernah melihat ini? Pernah lihat? Ya, kalau bepergian jauh saudara lihat ini rasanya senang. Ini rest area. Jadi saudara berhenti di sana, ya saudara mungkin kalau dari sini Surabaya 4 jam ya. Naik mobil lewat tol 4 jam. Duduk sampai rasanya bokongnya panas, apalagi yang kurus-kurus tulangnya rasanya kayak melicat. Nah begitu lihat rest area, sing ngampet mau pipis, senang banget ya kan. Terus mau jajan di Indomaret, ada rumah makan, restoran ya, mau ke toilet, mau cuci muka, mau isi kartu e-tol ya, isi BBM, rasanya senang banget. Setelah dari situ seger lagi ya. Saudara tahu Sabat itu adalah rest area untuk jiwa saudara. Amin. Supaya nggak sakit jiwa. Harus setiap hari kita harus ada waktu untuk Sabat di hidup kita. Oke, amin. Ya. Setiap hari harus kasih Sabat untuk jiwa saudara. Yaitu encounter dengan Tuhan. Harus kasih waktu itu. Ya. Jadi prinsipnya adalah istirahat. Perlu istirahat. Perlu istirahat. Di hari istirahat itu saudara perlu beribadah. Saudara ibadah. Bertemu teman boleh saudara pererat hubungan. Ya. Amin. Sebab sekarang banyak teman makan teman. Ya kan ya, jadi saudara harus bangun komunitas. Hanya orang-orang yang dekat saja yang mau nolong saudara. Amin. Gak mungkin saudara susah teleponnya Pak Bupati, Pak Haji Hamenang. Pak kemarin aku yang milih Bapak, beras habis. Pak anak saya tunggaan belum bayar, saya kemarin milih Bapak. Percaya pada saya, gak akan dia dengar. Sopo ingsun. Nanti 5 tahun lagi, maju lagi. Saudara langsung di 50.000 ya, terus milih lagi ya. Tapi saudara habis beras paham menang, gak bakalan disaut. Masih mending saudara telepon gereja pasti disaut Pak Yuli. Ya. Randu beras, telepon Pak Yuli, kirim beras. Pampers habis, telepon Pak Yuli, kirim pampers. Kurang baik apa Pak Yuli itu? Kasih tepuk tangan untuk Pak Yuli. Ya, perlu rest. Itu adalah yang kedua, yang ini sudah yang ketiga ya, momen kemenangan. Ya, kita masih baca ayat ini, diulang biar ingat. 3. Maka engkau akan bersenang-senang. Saya suka itu, karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Hidup kita itu seperti suatu peperangan yang panjang saudara. Setiap hari kita mengalaminya, betul? Oke, amin? Ya. Kalau kita nggak kuat, wah saudara ya.
Lungset. Tahu lungset ya, kok pakaian gak disetrika itu loh. Apalagi bahannya katun. Lungset tuh muka ya, lungset aja. Sawang kira enak tenan. Karena gak disetrika. Ya. Makanya saudara itu perlu. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu mau ambil Sabat ibu, maka aku akan membuat engkau bersenang-senang. Karena memang benar saudara, hanya di dalam Tuhanlah hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Lo nyanyi pintar kok yang ngono kok ya Raisa unggule, iya kan. Hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Ada kemenangan luar biasa. Tadi pagi saya cerita tentang, baca ini dulu 3. Tuhan memberi kita masa istirahat di hari ke-7. Agar kita dapat berpikir kembali mengenai prioritas hidup. Dan memberi diri untuk dikoreksi di dalam hadiratnya bersama saudara-saudara seiman. Kita dikasih hari ke-7 untuk rest. Ya. Siapa yang mungkin minggu kemarin saya nggak khotbah di sesi kedua, saya harus kasih tahu saudara. Bahwa yoga bukan untuk orang Kristen. Sekali lagi, yoga it's not for you. Yoga itu punya Bu Mona. Cukuplah untuk Bu Mona saja. Karena suaminya Pak Yoga. Karena saya sudah kasih tahu, sekarang banyak orang Kristen terjerat dengan yoga. Saudara, pertama-tama Alkitab mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa engkau cari yoga? Yoga biarkanlah untuk Bu Mona. Kita enggak, saya Daniel. Ya. Apakah boleh seorang wanita merasa tenang bersama pria lain selain suaminya? Boleh Pak? Boleh Pak? Istri Anda merasa? Atau sebaliknya, apakah pria lainnya ini nih yang suka selingkuh-selingkuh di Klaten gak ada. Tapi saya diceritain di Ambon itu gila banget. Selingkuh nyata-nyata. Ya. Dia bilang soalnya aku nyaman kalau dekat dia, dekat mantan nyaman. Apa boleh seorang pria nyaman dengan wanita lain selain istrinya? Boleh enggak? Ada bapak-bapak di sini boleh? Enggak boleh. Apalagi Tuhan. Masa hanya dekat yoga saja aku tenang. Nah, lebih dari itu saya kasih tahu prinsip-prinsip yoga di mana saudara tidak boleh. Kenapa? Karena yoga itu melebihi dari sekedar latihan pernafasan atau olahraga. Tetapi yoga itu didirikan oleh seorang pendiri filsuf. Seorang filsuf. Bangun. Seorang filsuf Hindu namanya Maharsi Patanjali. Filsuf Kristen aja kita masih mikir. Ya, tak? Karena filsuf itu berhubungan dengan filsafat, pola berpikir, ajaran-ajaran. Filsuf Kristen aja kalau ngomong saya masih mikir. Ini filsuf Hindu. Dan yoga itu adalah konsep keselamatan dalam Hinduisme. Apakah kita diselamatkan karena yoga atau karena Yesus Kristus? Jalan keselamatan dalam Kristen itu cuma Yesus Kristus, bukan yoga. Dan yoga itu saudara, poin penting dari yoga itu adalah tentang kelepasan atau pelepasan. Di mana penyatuan antara roh individu yang namanya Atman dan roh universal. Katakan roh universal. Siapa itu roh universal? Ya yang gak kelihatan.
Penyatuan antara roh individu atau Atman dengan roh universal atau Brahman jadi satu, kemudian menghasilkan yang namanya moksa atau pelepasan. Saudara tahu itu sudah terhubung dengan roh siapa? Kita kan mau ku terhubung denganmu. Waktu saudara praktekkan yoga, roh saudara terhubung dengan roh universal. Dan di dalam yoga setiap gerakan, setiap latihan pernapasan itu ada maknanya. Yoga meyakini bahwa ada satu kekuatan potensi di dalam diri manusia namanya kundalini. Bentuknya ular melingkar adanya di dubur atau alat vital. Apa saudara percaya ada ular di dubur saudara? Saya nggak percaya. Amin. Jadi pada waktu saudara latihan pernapasan, ular itu akan keluar dari sini kemudian bersatu dengan yang ada di sini, cakra mahkota. Kenapa saya terangin ini? Karena saya memohon dengan hormat, jangan saudara melakukan yoga. Oke ya? Itu bukan untuk saudara dan saya. Yesus lebih dari cukup. Saudara belajar rest area untuk jiwa adalah sabatikal. Saudara pergi ke menara sepanjang waktu dan spend waktu di sana. Nikmati hadirat Tuhan. Jaminannya saudara gak bisa stres. Ya, kemenangan. Nah, saya tadi pagi cerita tentang pria ini. Dia adalah seorang penasehat militer utama untuk Filipina. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebetulnya dia sudah pensiun. Tapi di tahun 38 dia dipanggil kembali dan dia kemudian dikhususkan untuk pada waktu Perang Dunia Kedua sebagai penasehat militer utama. Pada tahun 42 ketika keadaan semakin menekan di mana Jepang berusaha menguasai Asia dan berhasil menaklukkan Filipina. Sebelum itu terjadi, Presiden Franklin Roosevelt memerintahkan agar Arthur meninggalkan dengan keluarga dan para stafnya meninggalkan Filipina dan mengungsi ke Australia tahun 42. Sebelum pergi dia berpidato dan dia mengatakan sebuah statement yang menjadi sangat terkenal sehingga dia dijuluki sebagai prajurit pertama Amerika Serikat. Dia katakan, I shall return. Saya akan kembali. Saya pasti kembali. Dan itu nampaknya mustahil. Dia diperintahkan untuk naik kapal selam. Tetapi dia naik kapal laut. Sementara tentara Jepang patroli laut gencar-gencarnya. Nyawanya benar-benar menjadi taruhan. Tapi dia kembali. Tahun 44 di bulan Oktober dia kembali. Dan memimpin pasukan gabungan Amerika Serikat dan Filipina. Lalu mengusir Jepang keluar dari Filipina. Dia menaklukkan kota-kota terkenal. Salah satunya adalah Luzon, Pulau Luzon. Luzon apa Luzon? Luzon ya. Pulau yang besar Luzon ya. Filipina. Saya menceritakan hal ini untuk menyeberangkan kebenaran bahwa perlu waktu untuk saudara mundur ke belakang. Dan saudara perlu rehat. Untuk mengumpulkan kekuatan. Mengatur strategi. Memperoleh kekuatan. Pengurapan yang baru. Kemenangan yang baru. Supaya saudara keluar dengan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang dibaharui. Dan menaklukkan segala persoalan yang saudara hadapi. Amin. Saya suka dan saya sangat mengharapkan melihat warga Filipi itu kuat-kuat orangnya ya. Hadapi tantangan tuh gak lembek. Gak sakit perut udah mengadu. Kalau sudah tahu rahasia ini ya. Sudah tahu bahwa hidup hari-hari kita itu kan tidak selalu semuanya baik. Oke? Amin. Banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa menahannya. Tapi ketika saudara tahu rahasia untuk istirahat bagi jiwa, mengumpulkan kekuatan, hadirat Allah, kuasa Allah, Roh Kudus itu dahsyat saudara.
Ya, mengapa Roh Kudus itu dilambangkan dengan minyak? Karena minyak itu fungsinya untuk melumaskan, ya. Kalau saudara pernah mengalami sakit lutut, terutama di umur saya, kalau belum umur saya, saudara tunggu di umur saya. Biasanya rata-rata orang mengalami gangguan lutut. Kalau punya cukup uang, saudara pergi ke luar negeri, operasi itu harganya kurang lebih 1,5 M saja. Untuk bisa mendapatkan engsel yang baru. Kalau pergi ke dokter, oh ini minyaknya habis. Perlu disuntik, dikasih minyak untuk melumas. Saudara tahu ketika Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Oh saudaraku, saudara menjadi seorang yang fleksibel. Tidak mudah patah, tidak patah semangat, patah arang, tidak patah hati. Saudara itu lihat, saudara tahu diminyaki ya. Itu lihat seperti SpongeBob dibanting. Mencelat lagi saudara, diinjak kesakitan, baleni meneh, selalu lebih dari pemenang. Amin saudara. Orang jahat sama saudara, saudara tetap baik. Orang berbuat jahat sama saudara, saudara balas baik. Tidak pernah kalah. Tidak orang jahat, saudara ikut jahat. Kalau Roh Kudus melumasi hidup kita. Tadi pagi saya kasih contoh, itu kayak orang pergi ke toilet, buang hajat, BAB. Setelah keluar, orang Kristen kalau berbuat baik tuh kayak gitu, kayak orang buang hajat. Setelah keluar gak dipikir lagi, atau gak ada penyesalan. Pernah saudara BAB kemudian nyesal? Sayang banget ya kok keluar. Mana aku lupa bentuknya kayak apa. Apa saudara keluar dari kamar mandi terus nangis terseduh-seduh. Sayang banget. Nah, saudara tahu bahwa tidak semua orang baik kepada saudara. Ada teman makan teman ya. Ada orang kalau pas happy ya banyak mesti datang. Pas susah sendiri ya, gitulah saudara. Harap maklum aja lah saudara. Hidup ini kayak gitu. Tapi saudara akan tetap baik. Amin. Ya itu tadi, tidak ada penyesalan. Gak menyesal. Kalau saya di Ambon selama beberapa hari hujan terus saudara. Hujan terus, di Klaten belum ada hujan, di Ambon hujan aja. Jadi orang bilangin sakit penyakit sekarang ini antara lain karena cuaca sekarang beda dengan cuaca dulu ya. Kira-kira cuacanya agak sedikit aneh, tiba-tiba pagi bisa muncul gelap ya. Dan saudara juga pasti mengalami cuacanya agak aneh. Jemur pakaian yang kering adalah kantong. Itu aneh ya. Pakaian yang dijemur yang kering adalah kantong. Nah, itu cuacanya aneh. Dan Tuhan berjanji bahwa aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tidak mungkin orang bertemu dengan Tuhan lalu kalah. Saudara perlu encounter, saudara perlu sabat setiap hari di hidup saudara. Amin. Apa-apa itu seperti minyak itu saudara tidak mudah patah sayang. Tidak mudah fracture, tidak mudah hancur, tidak mudah breakdown, tidak mudah, tidak gampang menghancurkan jenis manusia kayak gitu. Karena setiap hari Roh Kudus meminyaki dia. Sudah pergi ke hadiratnya Tuhan, minyaki aku Tuhan, minyaki aku Tuhan, minyaki aku. Supaya gak fracture, gak hancur, gak patah, gak berantakan. Dan minyak itu fungsinya adalah untuk mengawetkan saudara. Amin. Ya karena makanan rebusan itu cepat basi. Kalau nasi malam sudah tidak ada orang makan, wadah-wadahnya saya masukin di kulkas. Karena tidak basi besok dipanaskan. Pisang direbus sama digoreng lebih awet yang digoreng ya. Saudara tahu kalau Roh Kudus mengurapi saudara, apa-apa di hidupmu itu awet sayang. Amin. Awet sehatnya, awet hubungan-hubungannya, rumah tangganya awet, kerjaan apa-apa awet, semua awet ya. Awet muda, awet ganteng ya, awet cakep, nggak lungset kayak baju nggak disetrika seminggu gitu kan ya. Halo amin. Bilang sebelahnya jangan lungset. Setrika sana, disetrika sana. Berhenti di rest area, kamu tuh kurang istirahat. Tinggal di hadirat Tuhan, seger lagi ya. Dan hari Sabat prinsip Tuhan memberkati hari Sabat. Firman Tuhan mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita bersorak-sorai. Semua hari diciptakan oleh Tuhan.
Semua hari baik, oke, amin. Tapi saudara jangan salah, satu hari, hari perhentian itu diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak membaca di tempat lain. Kecuali hari ke-7 diberkati, dikuduskan. Itu hari untuk kita beribadah, hari untuk kita istirahat, hari untuk kita ketemu teman, hari untuk kita berkumpul dengan keluarga. Istirahatkan dirimu. Coba, mana ada orang, mana ada pribadi yang baik kayak Tuhan. Hari ke-7 keluar di luar, mananya enggak turun. Bukan karena saudara kerja 7 hari yang bikin saudara tambah diberkati, tapi karena saudara punya sabat waktu encounter dengan Tuhan. Amin. Just try, sudah harus mencoba itu. Saya pergi dan kemudian mengunjungi teman dari kakak saya. Hari sudah malam dan jam 4 sore, setengah 5 saya sudah makan sagu gula 4 buah dan saya sudah kenyang. Saya tanya, kalau pergi untuk makan saya nggak ikut. Tapi kalau ada jiwa untuk dilayani saya ikut. Dia bilang ada jiwa dan saya sampai di sana itu usahanya adalah bakso babi, bakso B2. Satu porsi 45.000 saudara. Luar biasa. Dan dia punya 3 anak. Dihadapkan kepada saya. Saya tanya, ke gereja? Jarang. Mamamu ke gereja juga? Jarang. Kalau jarang tuh artinya kemungkinannya enggak. Kalau dia bilang, ya berangkat. Ya itu bisa ya, minggu ini berangkat, minggu besok enggak. Ya bisa saling surup gitu ya. Tapi dia bilang jarang. Yang terakhir yang sudah kerja, saya tanya, kamu ke gereja? Ya jarang karena sekarang sibuk. Saya kasih tahu dia, kalau Roh Kudus tinggal orang kerja itu ya sikut-sikutan, ya apalagi di pemerintah, ya kan, mau promosi jabatan, oh nyikut, oh jegal sana sini pasti. Saya bilang, kamu tidak butuh itu. Dia bilang, aku bilang, kamu latihan skill apa kamu punya? Aku latihan bela diri, tinju. Saya bilang di atas langit ada langit. Kecuali kamu memiliki roh yang besar dalam hidupmu. Nah, Roh Kudus yang memberikan kamu kemenangan, skill, ability. Tuhan memberkati hari ke-7. Tuhan memberkati Sabat. Jangan tanya saya itu hari apa. Hari apapun yang saudara ambil secara sengaja. Dan saudara spend waktu untuk encounter dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara harus melakukannya setiap hari di hidup saudara. Itu adalah, saya punya teman bilang gini. Saya sudah ngomong ke anak perempuan saya, kalau saya mati itu mami taruh emas lantaan itu di sini, di situ, jadi dia udah tahu. Ya, ya Tuhan itu seperti kayak gitu, ya. Dikasih tahu, kamu masuk dalam Sabat. Aku taruh sesuatu di Sabat itu sayang. Saudara mungkin tidak kekurangan apapun, tapi saudara kurang nikmat hidupnya, kurang bersenang-senang. Karena saudara menggantungkan seluruhnya pada kekuatan saudara. Dan kekhawatiran memenuhi hidup saudara. Tapi waktu saudara masuk di sabatikal, hari perhentian dengan Tuhan. Saudara melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Semuanya fine. Semuanya oke. Amin. Amin. Kayak ibu itu tadi, dia taruh emas tapi dia kasih tahu. Emasnya di sana. Nah Bapak kita itu bilangin, kuduskan hari Sabat, maka aku akan kasih kamu kemenangan, aku akan membuat kamu bersenang-senang, kamu akan happy menikmati, aku akan kasih kamu kemenangan, aku sudah tahu nggak, aku sudah memberkati hari Sabat itu, aku menguduskannya loh, aku berkati hari itu. Artinya kalau kamu mau mandek dalam setiap harimu untuk datang kepadaku, encounter bersama aku, kamu akan bersenang-senang. Kamu akan bersenang-senang. Oke? Amin? Ya, luangkan waktu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdam atasku. Berapa banyak yang menangkap pesan ini dan berkata setiap hari saya mau
waktu sabat saya pribadi dengan Tuhan. Mana yang mau? Ya oke. Bapak udah kasih rahasianya. Kuduskan hari sabat. Aku kuduskan hari itu, aku berkati kamu. Kapan saja, anytime. Senin saudara punya hari sabat. Senin itu adalah jam segini saya sabat dulu. Encounter. Saya ada membaca sebuah kesaksian tentang seorang gadis muda. Dia dikabari tantenya pamannya menderita didiagnosa kanker level lanjut. Akhirnya anak perempuan ini karena cinta sama pamannya dia cuti. Lalu selama 7 atau 9 hari dia berdoa. Dia tidak keluar dari kamar kecuali hanya sore hari. Dia puasa, dia berdoa. 7 atau 9 hari. Dan tiba-tiba setelah 9 hari dia dapat kabar dari tantenya. Pamannya itu koma. Kanker. Stadium lanjut. Dan secara ajaib Tuhan sembuhkan pamannya. Bisa terjadi seperti itu. Saya nggak tahu berkat apa. Berkat apa di hadirat Tuhan. Tapi itu ya, any kind of blessing. Berbagai macam kebaikan berkat itu ada di sabbatical rest untuk jiwa saudara. Saudara maju di depan, kita worship beberapa saat. Come on, maju depan. Ku terhubung denganmu. Worship, worship. Saudara mengalami encounter dengan Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Tolong doakan para pendeta. Hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Yang terakhir, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati yang rindu. Tuhan berikan kami hati yang baik Tuhan. Kami tidak mungkin bisa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan suruh kami berhenti karena Engkau mencintai kami. Engkau ingin kami bersekutu dengan Engkau. Sumber kekuatan, sumber segala yang kami perlukan ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengambil waktu untuk sabat. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau. Sabat menjanjikan kemenangan. Sabat memberi istirahat bagi jiwa kami. Sabat juga memberi kesempatan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kami cintai. Sabat adalah hari di mana Tuhan Allah sendiri memberkatinya dan menguduskannya. Artinya bahwa setiap kali kami mengambil waktu dengan Tuhan, itu adalah waktu yang dikuduskan, waktu yang diberkati bagi kami. Pulihkan keadaan kami dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus yang tidak pernah hilang kuasanya. Tuhan memberkati kami semua ketika kami memperingati kematian Yesus. Semua kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dipulihkan, kami yang dalam berbagai kesulitan. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, marilah makan dari tubuh Yesus Kristus dalam nama Yesus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang dijanjikan minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Memujimu Tuhan, ku memujimu, ku dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang diberkati katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Ibu Sarah buat firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, haleluya. Pada kesempatan siang hari ini, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di sini? Jika ada, kami boleh meminta berdiri di tempat supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu yang di bawah, di atas. Ya, tidak ada. Baiklah. Ada satu pengumuman yang akan kami sampaikan siang hari ini bahwa pada ibadah nanti sore ada persembahan pujian dari komunitas Level Up yang merupakan jaringan pelayanan interdenominasi di bawah naungan Persekutuan dan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan Indonesia. Level Up ini berfokus pada kegerakan dengan membawa anak-anak muda gereja mengalami kebangkitan melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam persekutuan acara interdenominasi. Dan Level Up dalam waktu terdekat akan punya agenda worship night pada tanggal 29 Agustus di Taman Doa Apius. Bapak Ibu yang punya anak-anak muda ataupun yang masih berjiwa muda boleh bersama-sama mengikuti worship night tanggal 29 Agustus di Taman Doa Apius. Dan juga pada kesempatan ibadah sore nanti mereka akan mengadakan kegiatan basar. Bapak Ibu boleh mendukung dalam ibadah nanti sore. Ada basar food dengan beberapa menu, ada babi kecap, ada bakmi, ada garang asam, dan juga menu-menu lainnya. Dan boleh mendukung kegiatan ini pada ibadah sore nanti. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami begitu bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau sudah memberkati setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Dan hari ini Tuhan kami akan memberi persembahan, kami akan mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini supaya nama-Mu dimuliakan dan banyak jiwa yang semakin mengenal Engkau dalam melalui pekerjaan yang akan dilakukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau terbang di hadapan Tuhan.
Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Sama-sama saya undang kita pakai berdiri katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Menari bersamanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siap-siap melompat bagi Tuhan. Amin. 2, 1, 2, 1. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Luar biasa dahsyatnya Engkau Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kira kasyakalata kasinda. Ibiki sukuruku sukula tapakasinda. Li ababa sindi umuku pukupa. Li aranana sakadala batasanda. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang besar dan perkasa. Engkau Tuhan pribadi yang menyertai Allah Immanuel itu. Engkau adalah Allah yang sangat peduli bagi kami semua.
Dan sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau. Ibadah yang mengandung janji itu Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami pada siang hari ini. Dan kami sungguh sangat menikmati ya Bapa, kuat kuasa pujian, karena Engkau adalah Allah yang bertata dan berdaulat di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kami semua yang ada di tempat ini boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami sukacita yang besar di dalam Tuhan. Dan Engkau Tuhan adalah sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Tuhan, Kau mendidik kami supaya kami senantiasa taat ya Tuhan kepada Engkau. Meluangkan waktu kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ada hal yang terutama bagi kami ya Bapa. Tetapkan Tuhan dan materaikan di dalam hati kami. Dan kami Tuhan akan mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pada saat ini juga berdoa kepada Engkau Tuhan, bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Sangat Laut ya Bapa. Kami meminta kepada Engkau Tuhan, terjadi keselamatan yang besar, hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan meminta kepada Engkau, biarlah Tuhan setiap lutut bertelut kepada Engkau, setiap mulut Tuhan akan mengaku bahwa Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan kami Tuhan akan melihat kemuliaan Allah Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sungguh Tuhan kami boleh akan melihat dan sedang melihat hujan pertobatan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan di demikian Tuhan, pada saat ini gereja ini Tuhan, kami juga akan terlibat di dalamnya untuk penjangkauan, untuk penuaian jiwa-jiwa yang baru dimanapun itu berada ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk kota Klaten yang kami kasih. Tuhan, Kau buat sejahtera bagi bangsa, bagi kota kami yang kami kasih Klaten ya Tuhan. Baik itu yang ada di utara, timur, selatan, bahkan barat. Dan kami berdoa minta kepada Engkau Tuhan. Kami pada saat ini meminta kepada Engkau ya Bapa, setiap jengkal tanah yang kami injak itu Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Untuk kami kembalikan dan kami persembahkan kepada Engkau. Di sana ya Bapa akan terdengar puji-pujian dari umat-umat-Mu. Di sana Tuhan akan terdengar ya Bapa penyembahan di hadapan Tuhan. Dan di sana Tuhan terjadi kegerakan demi kegerakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Tuhan kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami terbeban ya Tuhan untuk saudara kami Dani yang berada di Ambon ya Bapak. Ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kepada Engkau. Dan kami Tuhan boleh berkata kepada Engkau Bapa, kami percaya di dalam Engkau. Dani ya Bapa mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada gunting ataupun pisau yang akan sanggup pada saat ini menjamah anak ini. Tuhan, kami sepakat anak ini pada hari ini ya Bapa mengalami mujizat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Bapa, teguhkan hatinya dan jamah dia, urapi dia, penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan pada saat ini melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi anak ini. Dan kami Tuhan bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan ya Bapa untuk acara-acara yang ada. Untuk ibadah selama seminggu ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau dan meminta kepada Tuhan. Engkau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, memenuhi setiap ibadah yang ada. Dan kami Tuhan sanggup, dan Tuhan memberikan kesanggupan bagi kami. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk pada saat ini kami menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa kepada Engkau Tuhan.
untuk Ibu Gembala Sidang, Terima serta kasih, ya Tuhan. penggembalaan, para hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu Tuhan, dimanapun pada saat ini, baik di gereja pusat ini ataupun di cabang-cabang Amin, sana. amin, amin. Kami pada sepakat meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan, dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berlipat kali ganda untuk kami Tuhan, menyuarakan tentang nilai-nilai kebenaran firman Allah dimanapun Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pelayanan kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha kami semua. Engkau memberkati studi kuliah anak-anak kami semua ya Bapa. Dan kami percayakan semua Tuhan, hidup kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami adalah memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami dan membuat perjalanan kami Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kami ada Tuhan, Engkau naungi kami Tuhan dengan tiang awan dan tiang api-Mu untuk menyertai kami Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, dan kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sebab Engkau Tuhan menjadi pembela bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini juga menyerahkan ibadah nanti malam. Tuhan memberkati ya Bapa. Anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, Engkau menyertai dengan tanda heran mujizat Tuhan. Di tempat ini Tuhan terjadi kebangunan rohani. Di tempat ini terjadi terobosan yang luar biasa. Dan mereka Tuhan pada waktu mereka datang, mereka tidak akan pernah sama ya Tuhan pada saat mereka pulang. Karena mereka Tuhan pulang tempat ini membawa kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Bapa, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Dari awal tengahnya kesudahannya, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan kami juga sangat bersyukur kami boleh menyatu dengan pengorbanan-Mu yaitu Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Dan iman kami, hidup kami diperbarui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan doa kami. Inilah Tuhan permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.